kita lanjut ke pelajaran yang keempat. Baik. Tafadhol. Yang mau baca silakan. Di sini bacanya gimana? Baca yang halaman berapa, Ustaz? Yang halaman 20. Halaman 20. Al-baitu. Mumtaz, terus? Ad-diku. Mumtaz. Al-mudarrasu. Al-mudarrasu. Salah sedikit. Al-mudarrasu. Al-mudarrisu. Oh iya, al-mudarrisu. Mumtaz, terus? Al-babu. Mumtaz. At-talibu. Terus? As-sukkaru. Terus? Ad-daftaru. Ad-daftaru. Baik. Peserta yang lain silakan dicoba untuk dibaca. Al-akhu. Silakan peserta berikutnya mungkin. Tafadhol. Baik, dilanjutkan Al-akhu. Mumtaz, terus? Ar-rasulu. Ar-rasulu, terus? Al-wajhu. Al-wajhu, terus? As-sadiqu. As-sadiqu. As-sadiqu artinya? Sahabat. Sahabat, teman. Kalau tadi as-sukarunya apa? Manis. Gula. Gula. Ad-daftaru. Buku tulis. Buku. Ad-diku. Ayam jantan. Ayam jantan. Lanjut al-wajhu. Wajah. Ini al-akhu tadi apa? Al-akhu. Saudara laki-laki. Baik, terus dilanjutkan Al-Qur'anu. Terus? As-sholatu. Terus? Al-ka'batu. 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 Terus? Ar-ra'su. Ar-ra'su apa? Kepala. Kepala. Terus? Al-isba'u. Al-isba'u. Isba' apa? Jari bukannya? Jari, Mumtaz. Terus? As-sabunu. Sobun. Jelas. Terus? Az-zufru. Az-zufru apa? Enggak tahu, Ustaz. Az-zufru ini kuku. Kuku ya. Kuku. Az-zufru itu kuku. Terus? Al-fajru. Al-fajru waktu? Waktu. Waktu fajar maksudnya. Waktu fajar. Al-fajru ini waktu fajar atau waktu subuh. Bisa. As-subuhu al-fajru. Mirip-mirip lah. Kalau al-fajru itu sebelum subuh. Terus? Al-zuhru. Al-zuhru. Terus? Al-asru. Al-asru. Terus? Al-maghribu. Al-maghribu. Terus? Al-isya'u. Al-isya'u. Waktu isya. Baik. Layarnya di sini jelas insyaallah? Insyaallah jelas, Ustaz. Jelas. Jadi kita merujak sedikit. Al-baitu ini pada dasarnya baitun. Baitun. Setelah masuk alif lam berubah menjadi baitu. Yang awalnya tanwin berubah menjadi domah atau tidak tanwin. Kenapa? Karena masuk alif lam. Begitu pula kata-kata setelahnya. Ad-diku itu aslinya apa? Dikun. Namun karena ada alif lam berubah menjadi ad-diku. Baik, kita lanjut ke pelajaran berikutnya, ad-darsur rabi'. Pelajaran yang keempat. Baik, sebelum kita bahas materi hari ini, kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Bagi para peserta bisa mic-nya dihidupkan. Kita baca terlebih dahulu. Baik. Al-baitu. Coba. Al-baitu. Fil baiti. Fil baiti. Al-masjidu.
Al-masjidu. Fil masjidi. Fil masjidi. Mumtaz. Al-maktabu. Al-maktabu. Alal maktabi. Alal maktabi. As-sariru. As-sariru. Alas sariri. Alas-sariri. Kira-kira apa yang akan dibahas pada pelajaran yang keempat ini? Apa yang berubah di situ? Ada kata sambung. Baik, kami jelaskan. Pelajaran yang keempat ini kita sudah masuk ke pembahasan huruf jar. Ya. Huruful jarri. Huruful jarri. Huruf apa? Huruf jar. Huruf jar. Baik. Apa itu huruf jar? Huruf jar adalah sebuah huruf yang di mana huruf jar adalah sebuah huruf yang menyebabkan kata setelahnya berharokat kasroh. Kami ulangi. Huruf jar adalah sebuah huruf yang menyebabkan kata setelahnya menjadi kasroh atau dalam bahasa Arab menjadi jar, menjadi majrur. Majrur itu maksudnya kasroh. Baik, kita bisa lihat contohnya di sini. Baik, tapi sebelumnya contoh daripada huruf jar tersebut banyak, sebenarnya banyak, tapi kita ambil satu persatu. Pada malam ini akan kita ambil fi dan ala. Fi artinya Di atau di dalam. di, bisa juga di Dalam. di dalam. Adapun ala artinya Di atas. di atas. Baik. Nah, fi dan ala ini merupakan huruf apa? Jar. Huruf jar. Dan sudah kita katakan tadi, huruf jar adalah sebuah huruf yang menyebabkan kata setelahnya menjadi majrur atau menjadi kasroh. Bisa kita lihat contohnya di sini, al-baitu. Di sini harokatnya apa? Domah. Domah. Al-baitu. Setelah masuknya huruf jar yaitu fi, maka berubah menjadi Kasroh. maka dibaca fil Baiti. baiti. Begitu pula al-masjidu, harokatnya apa di sini? Domah. Domah. Namun setelah masuk huruf jar maka berubah menjadi Kasroh. dibaca apa? Fil masjidi. Fil masjidi. Maka tidak benar orang-orang yang membaca fil masjidu atau fil masjida. Tidak. Yang benar apa? Fil masjidi. Kenapa? Karena ada huruf jar. Huruf jarnya apa? Fi. Baik. Yang kedua, al-maktabu, dhammah. Setelah masuk ala berubah menjadi Kasroh. dibaca apa? Alal maktabi. Alal maktabi. Maktabi menjadi kasroh karena ada huruf Jar. Huruf jarnya apa? Ala. Baik. Kemudian as-sariru. As-sarir apa? Ranjang. Ranjang. Oh ya, ranjang. Kalau orang kampung nyebutnya dipan. Di kampung saya nyebutnya dipan. As-sariru. Nah, setelah ada ala menjadi alas-sariri. Alas-sariri. Kenapa? Karena ala ini merupakan huruf Jar. Huruf jar. Baik, jelas sampai di sini? Insya Jadi Allah. huruf jar ini banyak. Kalau saya nggak salah sekitar belasan dia. Tapi kita akan ambil satu persatu. Pada malam ini kita ambil
fi dan ala. Fi itu di atau di dalam, ala itu di atas. Atas. Baik. Kita ambil contoh yang berbentuk kalimat. Pulpen di atas meja berarti al-qalamu Alal Alal maktabi. alal maktabi. maktabi. Mumtaz. Al-qalamu alal maktabi. Baik, contoh berikutnya Muhammad di rumah berarti Muhammadun Muhammadun fil baiti. Baiti. fil baiti. Mumtaz. Contoh berikutnya Zainab di masjid berarti Zainab fil Zainab masjid. masjidi. fil masjidi, bukan fil masjidu ya, fil masjidi. Baik. Kemudian contoh berikutnya selimut di atas ranjang. Selimut bahasa Arabnya apa? Afwan, kita ganti. Kasur. Kasur bahasa Arabnya? Sarirun. Bukan, kasur. Kasur kalau kasur itu Oh, ranjang itu. firo, Firo. firoshun. Firasun. Tulisannya seperti apa, Kasur Ustaz? itu bahasa Arabnya fi Tulisannya Ustaz. firoshun. Firasun. Tulisannya Ustaz. Ini ada. Nah, kelihatan? Tadi dulu. Kelihatan? Sebentar Ustaz. Kelihatan jelas. Yang saya lingkarin. Firoshun. Itu kasur. Berarti kalau kasur di atas ranjang berarti Al-firashu ala sariri. alas sariri karena alif lam syamsiyah. Iya. Alas sariri. Baik, di sini ada beberapa contoh berupa pertanyaan. Aina Muhammadun? Jawabannya Mana sih Aina Muhammad? Aina Muhammadun? Oh, Aina Huwa Muhammad. fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Mumtaz. Berikutnya wa aina Yasirun? Wa fil Huwa fil hammam. hammami. Mumtaz. Fil hammami. Wa aina Aminatu? Hiya Iya, fil matbahi. Hiya fil matbakhi. Matbakh apa? Dapur. Dapur. Kenapa hiya di sini? Karena Perempuan. perempuan. Ainal kitabu? Huwa alal maktabi. Maktabi. Wa alal maktabi. Wa aina sa'atu? Hiya ala sariri. Ya ala sariri. Baik. Di sini kalau kita perhatikan dia menggunakan huwa, hiya, huwa dan hiya. Baik. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Ada cara yang kedua yaitu dengan menyebutkan nama. Misalkan aina Muhammadun fil ghurfati. Jadi namanya kita sebutkan lagi atau bisa juga diganti dengan Huwa. Wa aina Yasirun fil hammami atau bisa juga huwa fil hammami seperti itu. Baik, di sini ada latihan tamarin. Tamarin ini latihan. Tamarin itu latihan. Yang Ustaz, pertama, nah, Ustaz, yang pertama silakan yang mau jawab silakan yang nomor 1. Ainal kitabu. Terus jawabannya? Huwa alal maktabi. Huwa alal maktabi. Mumtaz. Bisa juga al-kitabu disebutkan lagi al-kitabu alal Maktabi. maktabi. Bisa huwa atau bisa menyebutkan kembali bendanya atau orangnya. Baik, peserta berikutnya, silakan. Aina Muhammadu. Muhammadun. Muhammadun
Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Peserta berikutnya masih ada? Mungkin peserta berikutnya dilanjutkan Umu. Aina sa. Benar ya? Aina sa. Aina sa'atu, as-sa'ah apa? Saatu hiya alal sariri. Hiya alal ala sariri. sariri. As-sa'ah artinya apa? Jam. Jam. Baik. Peserta berikutnya, Umu, silakan. Aina yasiru. Yasirun. Aina Jadi yasiru. kalau nama orang dia tetap tanwin. Yasirun. Aina. Aina yasirun. Ustaz, kalau untuk menjawabnya dengan nama orangnya juga tanwin Bisa. juga. Bisa disebutkan kembali. Yasirun seperti itu. Yasirun fil masjidi. Yasirun fil masjidi. Bisa, mumtaz. Tapi Umu berikutnya. Dilanjutkan Umu. Aina aminatun. Aminatu. Aminatun. Aminatu. Oh, aminatu. Kenapa Ustaz? Jadi kalau perempuan biasanya tidak tanwin. Aisyatu, Zainabu, Fatimatu. Berbeda kalau laki-laki kebanyakan dia tanwin. Muhammadun, Yasirun, Mahmudun, seperti itu. Ya baik. Hiya fil matbahi. Iya fil matbahi. Ini belum kita bahas. Akan kita bahas insyaallah. Ini namanya mamnu minas sorfi. Insyaallah akan kita bahas pada waktunya. Ada beberapa kata yang tidak boleh dimasuki oleh tanwin walaupun tidak ada alif lam. Itu disebut dengan tema mamnu minas sorf. Akan kita bahas di waktunya insyaallah. Materinya akan menyusul ada di kitab ini. Baik, nomor 6. Nah, kalau nomor 6 ini dia fil ghurfat. ada dua hamzah pertama ini apa? Naam. Hamzah pertama. Dipakai untuk bertanya. Jadi hamzah yang pertama ini apa? Apakah Aminah di dalam? Coba dibaca ulang. Aminatu. Aminatu fil ghurfati. Fil ghurfati. Terus jawabannya? Naam. Terus? Aminatu fil ghurfati. Mumtaz. Peserta berikutnya nomor 7. Ayasirun fil matbahi. Mumtaz. La huwa fil hammami. Mumtaz. Peserta berikutnya. Man fil ghurfati. Terus? Man fil ghurfati. Filgu. Pakai domah. Fil ghurfati. Oh ya. Man fil ghurfati. Aisyatu fil ghurfati. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini bisa diambil dari sini, dari fi. Man fil ghurfati Aisyah atau fil ghurfati Muhammad, atau bisa langsung menyebutkan namanya. Man fil ghurfati Muhammad, cukup. Tapi bisa juga langsung mulai dari sini. Man fil ghurfati Muhammad atau fil ghurfati Aisyah, atau disebutkan namanya langsung man fil ghurfati Muhammad. Nah, seperti itu. Baik, diulang Umu. Man fil ghurfati Aisyah. Aisyatu. Aisyatu. Oh, Aisyati. Atau Aisyati, ya domah. Gimana Ustaz? Aisyah. Man fil ghurfah, siapa di kamar? Jawabannya? Aisyah. Aisyah. Baik.
Aisyah itu tulisan seperti ini. Aisyah. Aisyah itu. Baik, nomor 9. Tafadhol peserta berikutnya. Waman fil hammami. Terus dijawab. Fil hammami Yasir. Fil hammami Yasiru. Yasirun. Baik. Kenapa Yasirun. kenapa di sini kasroh? Karena ada huruf Jar. jar. Huruf jarnya apa? Fi. Fi. Jangan sampai dilupa. Lanjut nomor 10. Madza alal maktabu? Alal Alal maktabi? maktabi. Hampir. Terus Madza apa ya Ustaz? Lupa. maza itu Apa yang? apa? Maza alal maktabi berarti apa di atas meja? Untuk menjawabnya bisa diambil dari sini. Alal maktabi Alal maktabi qalamun. qalamun. Alal maktabi qalamun. Di atas meja ada Pulpen. pulpen atau pena. Nomor 11 lanjut. Maza alas sariri. Alas sariri sa'atun. Alas sariri sa'atun. Mumtaz. Latihan berikutnya Iqra waktub. Jadi kami tegaskan kembali bahwasanya kitab Durusul Lughah ini fokus bagaimana seorang pelajar itu mahir dalam baca tulis. Makanya latihannya itu bentuk-bentuk latihannya itu cuma sederhana, yaitu kita diminta untuk membaca dan menulis. Jadi sebenarnya kalau kita waktu di kelas dulu, ini di samping membaca kita disuruh menulis sama ustadznya. Setelah disuruh membaca sampai kita tahu harokatnya, baru saya itu diminta untuk menulis. Insya Allah pekan depan kami akan coba tes peserta bagaimana mendikte di dalam bahasa Arab. Jadi tatkala kita menghafal kosakata di dalam bahasa Arab, usahakan bentuk tulisannya juga kita tahu, apakah menggunakan sa atau sya atau sa seperti itu. Nah, itu gunanya kita diminta untuk banyak menulis. Baik. Bisa dibaca di sini, silakan Umu. Al-madrasatu gitu Ustaz. Nah, tafadhal dilanjutkan al-madrasatu. Terus Fil madrasati. Mumtaz, lanjut. Fil baiti. Terus al-baitu. Mumtaz. Al-ghurfatu. Al-ghurfatu. Terus Al-hamam. Al-hamam. Di sini ada tasdid. Al-hammam. Al-hammamu. Jadi diperhatikan kosakata sebelumnya, bagaimana harokatnya diperhatikan. Al-hammamu. Peserta berikutnya, tafadhali afwan. Fil matbahi. Fil matbahi. Terus Al-kitabu. Ini. Al-kitabu. Bukan, sampingnya, sebelah samping. Oh, al-maktabu. Al-maktabu. Terus Alal maktabi. Mumtaz. Alal kursi. Dia tasdid di sini. Alal kursi. Alal kursi. Lanjutkan. Terus As-sariru. as-sariru. Alal kitabi. Alal kitabi. Terus Fil masjidi. fil masjidi. Masya Allah. Ini sekarang botak, tidak ada satu harokat pun. Tafadhal Umu, silakan. Peserta berikutnya, tafadhali. At-talibu fil jami'atin. Mumtaz. At-talibu fil jami'ati. Kayaknya kita sudah bisa beli kitab gundul ini buat para peserta, insyaallah. Belinya bisa Ustaz. Insya Allah belinya doang. Terus yang kedua, dilanjutkan Umu. Ar-rajulu fil masjidi. Fil masjidi. Mumtaz.
Terus peserta berikutnya nomor 3. Ainat tajiru Aina tajiru, mumtaz. Terus wafid dukan. ah Huwa di- fit dukani. tasdid di sini tasdid. Wafid dukani. Mumtaz. Huwa fid dukani. Dukan artinya Toko. toko. Tajir Pedagang. pedagang. Di mana pedagang? Dia di Toko. toko. Nomor 4, tafadhol umum berikutnya, peserta berikutnya. Al-qalamu alal maktabi. Al-qalamu 'alal maktabi. Mumtaz. Nomor 5. Aina Zainabu Mumtaz. ya fil ghurfati. Hiya fil ghurfati. Di mana Zainab? Dia di dalam Kamar. kamar. Peserta berikutnya, tafadhali. Ainal warok. Ainal waraku. Dia nggak panjang. Ainal waroku. Waraku apa? Kertas. Kertas. Terus Huwa alal maktabi. huwa 'alal maktabi. Maktabi. Mumtaz. Masih ada nomor 7. Ainal mudarrisu Terus huwa fil fasli. huwa fil fasli. Al faslu apa? Kelas. Kelas. Hmm. Fil fasli. Karena ada huruf Jar. jar. Jadi kesimpulannya setiap ada huruf jar, maka baris akhir atau harokat akhir dari kata setelahnya harus majrur atau Kasroh. kasroh. Baik, nomor 8. Aina yasir. Terus Aina yasiru. yasirun. Yasirun. Aina yasirun. Terus Huwa firrihadi. huwa fil Mirhadi. huwa Mirhadi. fil mirhadi. Mirhad apa mirhad? Toilet. Toilet. Kita kalau ke masjid biasanya toilet masjid ada tempat wudhu, kemudian ada tempat BAB. Nah, tempat wudhu ini disebut dengan mirhab. Hmm. Mirhab. Sebentar, kok Anda lupa ingatin. Oh, enggak, kebalik. Tempat wudhu ini disebut dengan hammam. Adapun yang punya toilet disebut dengan mirhab. Mirhad. Jadi ada yang tempat wudhu, yang keran-keran banyak, kemudian ada ruang kecil buat BAB. Nah, tempat BAB ini disebut dengan mirhab, adapun tempat wudhu itu disebut dengan hammam. Baik, kita lanjut nomor 9. Asyamsu wal qamaru fis samai. Fis samai, mumtaz. Asyamsu apa? Matahari. Matahari, qamar, Dan bulan. di Al-qamaru ini langit. bulan yang di langit. Adapun bulan seperti Januari, Februari itu bahasa Arabnya apa? Syahrun. Syahrun. Ini bulan. Bulan-bulan seperti Januari dan seterusnya. Adapun bulan yang di langit bahasa Arabnya Al-qamaru. al-qamar. Januarinya gimana? Kalau Kenapa, bulan Ustaz? Januari. Kenapa, Mu? Kalau bulan Januari jadinya gimana, Ustaz? Misalkan kita mau mengatakan seperti ini. Berapa bulan kamu di Arab? Berarti kam syahron. Kita ambil contoh. Berapa bulan berarti kalimatnya menjadi kam ini berapa bulan, ini syahron, menjadi syahron. Jangan sampai ada yang bilang kam komaron, tidak benar. Kam komar cuma satu, bulan yang di langit cuma satu, nggak bisa jadi dua. Kalau bulan Januari syahru yanayir. Januari di dalam bahasa Arab ditulis dengan yanayir.
Itu Januari. Lanjut nomor 10. Min fil fasli. Bukan min tapi Man. mumtaz. Man fil fasli. Siapa di kelas? Baik, di sini ada beberapa contoh bisa diperhatikan di sini. Muhammadun tanwin, Khalidun tanwin juga, Hamidun tanwin, Yasirun tanwin lagi, Ammarun tanwin, Sa'idun, ada Aliyun, kemudian Abbasun. Ini semua nama-nama laki. Dia pakai tanwin. Kemudian yang perempuan di sini ada Aminatu, Zainabu, Fatimatu tidak tanwin, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu. Kemudian ada Ruqayyatu. Nah, di sini tanwin, di sini tidak tanwin. Kenapa? Akan ada materinya insyaallah disebut dengan al-mamnu' minas sorfi. Itu judul materinya, di mana beberapa kata, banyak sekali kata yang dia tidak boleh dimasuki dengan tanwin. Baik. Latihan terakhir di sini. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Bisa dibaca Hamidun. Hamidun, mumtaz. Kemudian Zainabu. Zainabu, mumtaz. Terus Aminatu. Aminatu. Selanjutnya Ammarun. Ammar, mumtaz. Terus Sa'idu. Sa'idun. Sa'idun. Terus Fatimatu. Fatimatu. Terus Marimun. nama perempuan. Oh, perempuan. Marimu. Maryamu. Maryamu. Nama perempuan Maryamu. Terus Aliyun. Aliyun, mumtaz. Selanjutnya Khalidun. Khalidun. Selanjutnya Abasun. Abbasun. Mumtaz. Diperhatikan ada tasdid, berarti Abbasun. Abbasun. Selanjutnya Aisyatu. Aisyatu. Mumtaz. Selanjutnya Muhammadun. Muhammadun. Terus Safiyatu. Sofiyatu. Selanjutnya Khadijatu. Khadijatu. Mumtaz. Nah, di sini huruf jar berikutnya. Tadi kita sudah ambil berapa huruf jar? Dua. Yang pertama ada Fi. Kemudian ada Ala. Sekarang huruf jar yang ketiga dan empat. Yang ketiga ada min. Kemudian ada Ila. Min artinya Dari. Adapun ila Ke. Ilal masjidi berarti ke Masjid. Minal baiti dari Masjid. minal baiti Dari rumah. Dari rumah. Jadi kalau kita perhatikan sama seperti tadi, al baitu setelah masuk huruf jar berubah menjadi minal Baiti. al baiti. Huruf jarnya apa di sini? Mina. Min. Ini min. Min. Oh ya. Kenapa dia di sini fathah? Karena di sini ada alif lam. Dia berubah menjadi fathah. Mina. Namun aslinya adalah min. Sama seperti di sini al masjidu. Setelah masuk huruf jar berubah menjadi al masjidi. Huruf jarnya apa? Ala. Ila. Baik, kita ambil contohnya di sini. Min aina anta? Coba. Min aina anta? Artinya apa? Dari mana kamu? Ana minal Yaban. Saya dari
Jepang. Mumtaz. Yaban artinya Jepang. Jepang. Ini sudah kita ambil dulu sewaktu menggunakan al-Arabiyah badiadik. Ana minal Yaban. Saya dari Jepang. Selanjutnya, wa min aina Ammar? Dan dari mana Dan Ammar? dari mana Ammar? Huwa minas Sini. Dia dari Cina. Sin. As-Sin apa? Cina. Cina. Baik, kita kembali sebentar. Minal Yabani. Bisa dilihat di sini Yabani kasroh. Kenapa? Karena ada Huruf jar. huruf jar. Huruf jarnya apa? Min. Min. Kemudian huwa minas Sini kasroh lagi. Kenapa? Ada huruf jar. Ada Huruf alif jarnya lam. apa? Oh, min. 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 Baik, selanjutnya. Wa min aina Hamid? Dan dari mana Hamid? Hamid. Huwa minal apa? India. Minal India. dibaca huwa Minal Hindi. Huwa minal Hindi kasroh karena ada huruf jar Jar. yaitu min. Hindi apa? India. India. Hindi itu India. Aina Abbas? Di mana? Abbas. Abbasan atau Abbasin? Abbasun. Abbasin. Abbasun. Mumtaz. Kharaja. Kharaja artinya Telah keluar. telah keluar. Abbas telah keluar. Kharaja ini keluar. Aina zahaba? Di mana zahab? Zahaba ini apa? Pergi. 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 Atau kita bisa tambahkan di sini ila. Ila aina zahaba atau aina juga bisa. Aina zahaba, kemana dia pergi? Zahaba ilal Mudiri. mudiri. Dia pergi ke Kepala sekolah. kepala sekolah. Kasroh. Kenapa kasroh di sini? Karena ada huruf jar. Huruf jarnya apa? Ila. Ila. Selanjutnya wa aina zahaba Aliyun, dan kemana perginya Ali? Zahaba ilal mirhadi. Kenapa kasroh di sini? Karena ada huruf jar. Jar yaitu Ila. ila. Mumtaz, barakallahu fiik. Baik, karena sudah azan, insyaallah untuk latihannya kita akan ambil di kesempatan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini untuk malam ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassallallahu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Wa iyyakum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.